Videonya sangat menarik karena dilengkapi dengan berbagai kata. Halo, bertemu lagi dengan channel UEC Jepara, channel bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang cepat dan mudah. Kali ini kita akan belajar tentang past tense, tentunya menggunakan keterangan, menggunakan deskripsi, penjelasan, dan contoh soal yang mudah dipahami. If you speak English and you learn a lot, you can talk to people from all over the world. Past tense dalam bahasa Inggris adalah kalimat yang menerangkan tentang sesuatu yang telah kita lakukan. Kali ini kita akan bagi menjadi dua, yaitu pertama nominal sentence dan yang kedua adalah verbal sentence, supaya penjelasan kali ini lebih mudah dipahami dan lebih detail penjelasannya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang nominal sentence, kemudian to be yang akan kita jelaskan pada video yang pertama. Silahkan dilihat. Yuk. Sekarang kita akan bahas tentang nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang disusun selain menggunakan kata kerja. Bisa berupa adjektif atau kata sifat, bisa berupa noun atau kata benda, dan bisa berupa adverb atau keterangan. Sekarang kita perhatikan contoh kalimatnya. Yang pertama, kalimat positif. She was very lazy. Susunan dari kalimat itu adalah she sebagai subjek, kemudian ada was, dan di belakangnya ada complement atau pelengkap. Kemudian jika dalam kalimat negatif, she was not very lazy, she itu sebagai subjek, di belakangnya ada was, di belakangnya ada not untuk menunjukkan kalimat itu negatif, kemudian komplement atau pelengkap. Dan pada kalimat pertanyaan, to be-nya di depan. Was she very lazy? Was, kemudian di belakangnya ada subjek dan belakangnya komplement, kemudian tanda tanya. Di sini komplement bisa berupa adjektif, noun, adverb, atau terkadang dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah ana. Adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Kemudian kenapa dalam keterangan itu ada was dan were? Karena was dan were itu posisinya berbeda ketika dalam pronoun atau kata ganti yang berbeda. Lebih jelasnya seperti ini. Di dalam bahasa Inggris ada to be. To be sendiri bisa diterangkan lebih jelasnya seperti ini. To be, ada to be present atau sekarang, ada to be past atau lampau atau dulu. Bedanya adalah perhatikan pada tulisan yang saya blok merah, biar mudah untuk dipahami begitu. I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Ketika kamu lihat to be, am, are, kemudian is dengan pasangan I, you, we, they, is, it itu menunjukkan bahwa itu adalah to be present atau sekarang. Sementara to be past, I pasangannya bukan am tetapi was. I was, you were, we were, they were, he was, she was, dan it was. Jadi di sini adalah yang berbeda adalah to be-nya, to be present atau to be past. Sedangkan pronoun di depan sama-sama I tapi belakangnya bisa am, belakangnya bisa was, tergantung kalimat itu mengatakan sekarang, membahas sesuatu
yang dilakukan sekarang atau present, atau membahas tentang sesuatu yang dilakukan dahulu atau past. Tadi tentang apa itu nominal sentence, kemudian to be, dan cara menggunakannya di dalam kalimat. Cukup jelas bukan? Oke, kemudian kita lanjutkan dengan selanjutnya. Video yang kedua akan menjelaskan apakah itu verbal sentence, kemudian dilanjut dengan verb yang akan diterangkan pada video yang kedua. Silakan dilihat. Verbal sentence, kebalikannya dari tadi nominal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang terbuat atau tersusun dari kata kerja. Kali ini, karena yang kita bahas adalah past tense, maka kita harus perhatikan kata kerjanya seperti apa. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Lihatlah kalimat positif di situ, dan jangan lupa lihatlah kalimat yang saya blok dengan tanda merah supaya lebih jelas keterangannya. Kalimat positif. He kicked the boat so hard. Ketika kamu lihat kata kicked, ternyata berbeda dengan yang negatif. He did not kick the boat so hard. Dan kalimat pertanyaan, did he kick the boat so hard? Bedanya adalah yang positif. Kalau kamu lihat pada keterangan di sampingnya, he sebagai subjek, kicked itu verb kedua atau kata kerja kedua, kemudian ada objek dan komplement atau pelengkap. Sedangkan pada kalimat negatif, subjek he itu, kemudian did not, kemudian verb 1 kick, kemudian objek dan komplement atau pelengkap. Dan pada kalimat tanya, did berada di depan, baru subjek, kemudian verb 1, objek dan komplement dan tanda tanya. Sekarang keterangannya. Di dalam bahasa Inggris, verb disingkat dengan V. Maka V1 berarti verb yang pertama, V2 berarti verb yang kedua, dan V3 berarti verb yang ketiga. Sekarang kita lihat kata kerja yang berubah dari kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, kedua menjadi kicked, dan ketiga menjadi kicked. Sekarang, kenapa saya blok yang verb 2? Karena dalam pembahasan ini membedakan menggunakan verb kedua dan verb pertama atau ke-1. Kembali ke contohnya, he kicked yang positif. Di dalam kalimat positif itu menggunakan verb kedua, sedangkan di dalam kalimat negatif dan pertanyaan menggunakan verb yang pertama. Kalau arti, tentu artinya yang positif, dia menendang perahu begitu keras. Kemudian negatif, dia tidak menendang perahu begitu keras. Dan kalimat pertanyaan, apakah dia menendang perahu begitu keras? Akan tetapi ketika pada susunan, siswa terkadang tidak tahu artinya pun dia tahu bagaimana menaruh kata kerja verb pertama atau kedua. Perhatikan sekarang, kalimat positif, dia menggunakan verb kedua dalam kalimat positif. Di dalam kalimat negatif dan pertanyaan, dia bisa tahu verb yang pertama meskipun tidak tahu artinya. Caranya adalah dia melihat kata di depan. He did, ada kata did. Did he, ada kata did. Sehingga siswa ketika melihat kata did di depannya, dia langsung berpikiran bahwa oh ini verb pertama. Seperti ini, cara seperti ini, tentu siswa tidak harus mengetahui artinya. Siswa
bisa mengecek, siswa bisa mengetahui bagaimana menaruh kata kerja pertama atau kedua meskipun mereka tidak tahu artinya. Oke. Untuk memperjelas verb atau kata kerja di dalam bahasa Inggris, marilah kita lihat keterangan yang satu ini. Verb dibagi menjadi dua. Yang pertama, regular verb, kata kerja beraturan. Yang kedua, irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Contoh regular verb sekarang: want, wanted, wanted; play, played, played; live, lived, lived; dance, danced, danced; called, called, called. Di situ sudah ada artinya. Yang kita bahas, kita garis bawahi sekarang di sini adalah kata kerja yang beraturan biasanya belakangnya diakhiri dengan huruf E dan D. Lihat sekarang. Wanted, played, lived, danced, called. Belakangnya semuanya diakhiri dengan huruf E dan D. Maka siswa lebih mudah untuk memahami karena hanya ditambah huruf E dan D di belakang. Sekarang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Tidak beraturan karena perubahan mereka dari verb pertama, kedua, dan ketiga tidak pas tambah E dan D, tetapi perubahannya itu cukup signifikan. Perubahannya itu beda dengan regular verb. Coba kita lihat. Make, made, made, bukan ditambah ed di belakang. Go, went, gone, bukan ditambah e dan d di belakang. Kemudian grow, grew, ground, bukan ditambah e dan d di belakang ya. Kemudian ada run, ran, run. Ini juga tidak ditambah e dan d di belakang. Kemudian sing, seng, sang, begitu pula tidak ditambah e dan d di belakang. Berarti kita tarik kesimpulan bahwa cara untuk menaruh verb pertama dan kedua di dalam past seperti itu, seperti yang saya terangkan tadi. Akan tetapi dimanapun caranya, tetap kembali lagi bahwa kita harus memahami perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Don't forget like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kamu untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. Salam dari kami UIC Jepara. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.